dulu kalau kita belum ada sistem ini, kita kadang-kadang terpancing emosi. Nah, pada saat ini kita sudah mempunyai sistem yang menjawabnya kan aplikasi. Ada data batita bayi di bawah 3 tahun. Nah, kemudian juga tentang bantuan penerima manfaat misalnya. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Bersama saya Selin Dini Amrina dalam Dialektika, dialog interaktif Tubabaku. Ya. Era digitalisasi adalah zaman di mana semua serba digital. Semua hal dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan teknologi yang canggih. Nah, hal ini termasuk berbagi pengetahuan atau informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak terkecuali sistem pemerintahan di tingkat TIUH. Nah, TIUH Calak Pulung Kencana Kecamatan Tulangbong Tengah, Kabupaten Tulangbong Barat, Provinsi Lampung menjadi salah satu TIUH yang menerapkan sistem digital di pemerintahannya. Pencapaian luar biasa diraih oleh TIUH Pulung Kencana dengan menjadi juara atau pemenang apresiasi rumah data kependudukan terbaik 1 tingkat nasional kategori digital yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN RI. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai RDK di TIUH Pulung Kencana ini, saat ini saya telah bersama Kepala TIUH Pulung Kencana Bapak Hendarwan SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah, selalu baik dan selalu sehat, tentunya juga selalu semangat ya Pak. Iya. Ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai RDK di TIUH Pulung Kencana, saya juga ingin mengucapkan selamat nih Pak atas keberhasilan yang telah diraih TIUH Pulung Kencana mewakili Tulangbong Barat menjadi juara 1 di tingkat nasional. Ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja saya sudah tidak sabar nih Pak, ingin membahas sebenarnya apa sih Pak rumah dataku itu? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya tentu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tim Tubabaku dari Dinas Kominfo Kabupaten Tulangbong Barat. Rasanya hari ini saya sangat berbahagia sekali. Sangat berbahagia. Iya, sesuai juga dengan hari ini hari Jumat. Hari Jumat ini kita selalu harus berupaya bagaimana kita bisa selalu sehat, selalu semangat dan selalu bahagia. Terlebih hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari tim Tubabaku, sangat bahagia sekali. Nah, terima kasih. Tentu saja tentang rumah dataku ini memuat semua sistem data, basis data terpadu yang sehingga sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya masyarakat TIUH Pulung Kencana ini saja, ini termasuk masyarakat dari luar yang mempunyai kepentingan wabil khusus terkait dengan urusan administrasi surat menyurat. Administrasi surat menyurat. Ya. Kemudian siapa sih Pak yang mencanangkan program ini? Ya, sebetulnya begini, berawal dari minat, niat, tekad. Nah, jadi ada minat, ada niat, ada tekad. Kalau kita ada niat, ada minat, ada tekad, ini tentu ada pepatah mengatakan setiap ada kemauan pasti ada jalannya. Nah, berawal dari minat dan niat, tekad itulah yang membuat kita menjadi termotivasi bagaimana kita mampu mengimplementasikan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Apalagi tentang desa digital ini kan masuk dalam nawacita Presiden Republik Indonesia bahwa membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, kalau kita di Lampung ini mulai dari desa. Mulai dari desa. Nah, jadi bagaimana desa itu bisa hebat, bisa tangguh, bisa kuat. Kalau desanya hebat, tangguh dan kuat, insya Allah dia berjenjang, negara pun menjadi kuat. Menjadi kuat. Nah, kita berupaya memberikan pelayanan yang prima, yang cepat,
yang akurat, yang akuntabel dan kredibel dengan cara kita menggunakan sistem informasi, teknologi informasi. Nah, saat ini kan sedang digaungkan tentang digital. Nah, sehingga diawali dari minat, niat, dan tekad, lalu kita merekrut sumber daya manusia yang ada yang sesuai dengan basicnya. Setelah SDM-nya kita rekrut, kita kumpulkan, kemudian tentu ditunjang dengan sarana dan prasarana. Dia harus berimbang. Ada SDM, ada sarpras. Nah, baru bisa jadi. Nah, lalu kita mulai mengimplementasikan apa yang ada di benak kita, inovasi dan lain sebagainya, sehingga terjadilah sebuah sistem digitalisasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini atau masa kini. Beda cerita dengan 10-15 tahun yang lalu. Tapi hari ini semua sudah serba digital. Nah, kemudian untuk waktu pembuatan aplikasinya nih Pak, perlu waktu berapa lama? Ya, kalau kita bicara timing waktu, sebenarnya dengan kemampuan SDM yang ada ini tidak butuh waktu terlalu lama. Paling kita merancang apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, baru kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu butuh waktu yang lama-lama. Kalau kami di Pulung ini selalu cekatan, selalu cepat. Ingin selalu yang terdepan. Ya. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Iya. Nah, kemudian data pribadi apa saja sih Pak yang ada pada sistem ini? Ya, jadi di sistem kita ini memuat seluruh data, baik itu data kependudukan, data kesehatan, data stunting, data bayi, balita, batita, lansia, janda tua, ada juga janda muda, begitu juga yang duda tua, data UMKM, data BPJS, pokoknya semua yang berkaitan dengan data, baik itu data pertanahan, data statistik, ada semua di sini. Lengkap sekali, sangat lengkap sekali, sehingga masyarakat pun bisa mengetahui. Apalagi masyarakat ini kan yang lebih ngetren tentang bantuan. Benar. Nah, bantuan ini kan bersumber dari bermacam-macam. Ada bantuan yang dari pusat, ada bantuan dari provinsi, ada bantuan dari kabupaten, termasuk bantuan dari Basnas. Nah, yang lebih menonjol kita bantuan yang bersumber dari dana desa. Jadi masyarakat bisa mengetahui siapa sih yang dapat. Nah, kemudian yang lebih menyentuh kepada seorang kepala tiuh, kita bisa menjawab sebuah tantangan. Kalau kita belum ada perangkat, ada sistem ini, manakala ada masyarakat yang menghadap kepada kepala tiuh, kan kadang-kadang juga mereka ini ya Mbak, sering berpura-pura. Pak Kepala, saya ini kok nggak pernah dapat bantuan apa-apa sih. Nah, coba tolong Bapak Ibu, saya minta NIK, KTP elektroniknya. Nah, begitu dia ngasihkan KTP-nya, kita kirimkan ke operator. Dengan hitungan detik, operator sudah mengirimkan, yang menjawabnya sistem. Oh, Ibu sudah dapat PKH, BPNT, Bansos, BLT, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi emosi, kita cukup senyum, Ibu, Bapak sudah dapat, ini buktinya. Jadi mereka sudah malu sendiri. Nah, itu yang paling sangat dominan kami rasakan, bahwa masyarakat itu tidak bisa berbohong lagi. Dengan kita mempunyai sistemlah yang menjawab. Jadi selain dia lengkap juga dapat mempermudah dalam mengecek data-data ya Pak? Iya, jadi sangat memudahkan untuk mengecek data. Misalnya ini kita mau pilkada ke depan. Nah, dia mengaku bahwa dia belum didata. Nah, kita buka. Ternyata dia sudah ada. Silakan Bapak Ibu, Adik buka sendiri melalui aplikasi yang kita sebut dengan program Siti. Program Siti. Nah, Siti ini sistem informasi tiuh.
silakan dibuka di website kita, di informasi yang ada. Nah, sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan, baik perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, UMKM, dan lain sebagainya. Di samping memudahkan untuk mengetahui, cepat dalam pengurusan. Misalnya Mbak Nadia ya, butuh surat, misalnya surat keterangan, catatan, surat pengantar untuk pembuatan SKCK. Bisa dari mana saja, tinggal kirim ke operator, dan nanti Mbak Nadia tinggal datang mengambil fisiknya. Hitung saja tempat menaruh kendaraan, hitung berapa langkah, pakai hitungan detik, barangnya sudah jadi. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Nah kemudian ada nggak sih Pak kendala yang dialami dalam pembuatan aplikasi? Ya, kendala yang sangat berarti atau signifikan sih tidak ada. Hampir nyaris tidak ada, karena kita di Tiuh Pulung Kencana ini jaringannya sangat baik, internetnya sangat baik, dan kita banyak ada 3 internet yang mendukung. Jadi kami kira selama ini belum menemukan kendala yang kendala tidak ada ya, apalagi kita dengan Kominfo selalu komunikasi dengan baik. Nah kan diketahui Tiuh Pulung Kencana ini sudah meraih juara 1 Rumah Dataku kategori digital. Kemudian kelebihan atau keunggulan sistem ini dari Tiuh atau kabupaten-kabupaten lain itu apa? Ya sudah pasti belum banyak yang menggunakan sistem digital. Pertama mereka belum tahu. Ya keunggulan lain tentu kita lebih utama kita menggunakan sistem digitalisasi. Ya bukan berarti tiuh-tiuh lain atau desa-desa lain itu tidak mampu. Saya yakin mereka akan lebih mampu manakala mereka sudah mau memulai minat, niat, dan tekad. Nah itu, jadi kebetulan Tiuh Pulung Kencana ini sudah lebih dulu. Kita sudah mulai dari tahun 2019 akhir, kita sudah memakai sistem yang disebut dengan Smart Village. Ya, nah jadi kita sudah menggunakan itu. Jadi kita sehingga ada event, kebetulan kemarin dari BKKBN RI ada event dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional. Nah salah satunya ada perlombaan Rumah Dataku versi digital. Dia ada 2 versi konvensional dan versi digital. Nah tentu kalau konvensional sudah menyeluruh, hampir menyeluruh seluruh desa, tapi yang digital kan masih jarang-jarang. Ya, betul. Sejauh mana sistem ini dapat memudahkan aparatur Tiuh dan masyarakat, Pak? Bagaimana dengan masyarakat yang gagal atau gaptek teknologi? Ya, tentu kita mempunyai berbagai macam cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pertama, di sela-sela pertemuan-pertemuan, kemudian pengajian-pengajian, selalu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di Tiuh kita sudah ada sistem informasi Tiuh yang kita singkat dengan SITI. Nah, masyarakat bisa mengunjungi atau membuka website Tiuh Pulung Kencana. Jadi tiuhpulungkencana.desa.id websitenya. Nah, karena di seluruh Tiuh, apalagi di Pulung Kencana ini yang memang masyarakatnya sudah jauh lebih modern, majemuk, modern, ya hampir setiap rumah sudah punya Android. Nah, kalaupun mereka ada di dalam rumah itu 4, 5, 6 orang yang berada di rumah, yang misalnya katakanlah 6 orang, yang 5 masih agak gaptek, mungkin 1 orang yang sudah mengerti. Nah, dia bisa memberikan pemahaman kepada keluarganya. Satu itu. Kedua, kita sebarluaskan melalui Facebook Tiuh, kemudian kotak saran dari Tiuh kita sediakan semua, sehingga kita tidak jemu-jemu untuk memberikan satu edukasi dimanapun aparatur Tiuh ini berada di wilayah lingkungannya masing-masing, di pengajian yasinan, pengajian ibu-ibu, pertemuan-pertemuan kelompok tani,
P3A, Karang Taruna, kader-kader, semua ikut mengempanyekan sehingga masyarakat bisa paham dan bisa tahu. Dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu di Tiyuh kita Pulung Kencana ini ya sudah hampir 99% tahu. Hampir tahu semua. Iya. Nah, kemudian saya penasaran nih Pak, bagaimana sih atau data apa saja yang ada di aplikasi ini? Mungkin bisa ditunjukkan, dicontohkan data stunting mungkin ya Pak? Oh ya, oke. Nah misalnya ini kan sistem kita banyak sekali memuat data-data ya, salah satunya yang sedang menjadi isu nasional sekarang kan data stunting. Bisa kita tunjukkan. Nah di Tiyuh kita ini ada yang berisiko ataupun terindikasi stunting. Nah seperti ini contohnya. Jadi ada by name by address-nya, kemudian kunjungannya yang kita berikan dan lain sebagainya. Nah ini kita di Tiyuh Pulung Kencana ini kan mempunyai anak usia 0 sampai 60 bulan, itu kurang lebih 827 anak. Ternyata yang berisiko 3 dan ini sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik. Ya. Nah, apalagi misalnya data contoh lain. Ibu hamil. Ibu hamil. Nah ini data ibu hamil. Nah ibu hamil juga ada pengelompokannya. Hamil yang 1 bulan, hamil yang 5 bulan, hamil yang 8 bulan. Kalau dia sudah melahirkan, dia sudah keluar dari data ibu hamil, sudah masuk ke data ibu menyusui. Oh, ada lagi. Ada lagi. Ada data balita, batita bayi di bawah 3 tahun. Nah, kemudian juga tentang bantuan penerima manfaat misalnya. Nah, ada. Kemudian ada BPJS, Samdes, termasuk rumah permanen dan non permanen. Rumah permanen dan ya, termasuk kendaraan bermotor. Kepemilikan motor juga ada. Ada. Nah, jadi semua data yang diperlukan, golongan darah ada, data persalinan, semua pokoknya lengkap yang menyangkut dengan kebutuhan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat yang lengkap banget berarti Pak ya. Iya. Mulai dari ibu hamil hingga menyusui. Iya. Ada juga semua. Sangat lengkap, Lengkap sekali ya Pak ya. dan sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses, untuk mengetahuinya. Nah kemudian apakah ada rencana untuk menyebarluaskan sistem ini ke tiyuh-tiyuh yang lain? Ya tentu kita sangat berharap di Tulang Bawang Barat ini kan ada 100 tiyuh dan 3 kelurahan. Nah, anjuran dari pemerintah daerah dan tentu saya akan selaku Ketua Abdesi Kabupaten Tulang Bawang Barat juga ya sangat berharap pada rekan-rekan saya kepala tiyuh dan tiyuh-tiyuh lain bisa mempunyai alat sistem yang sama. Nah, ini kan ada manfaatnya sangat luar biasa, baik memudahkan kita dalam melayani masyarakat, memudahkan kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga tidak perlu lagi masyarakat selalu bolak-balik datang ke balai tiyuh. Cukup dia mengunjungi website kita, dia sudah mengetahui. Tentu saya berharap terutama di Tulang Bawang Barat ini harus semua tiyuh ada sistem yang sama dengan ini. Apalagi ini websitenya bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Iya. Nah, kemudian terakhir Pak, sebagai closing statement mungkin ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tubaban. Oh ya, baik, terima kasih. Dengan era digitalisasi saat ini, kita harus selalu mengikuti perkembangan. Nah, kita berharap karena Kabupaten Tulang Bawang Barat ini kan kata Pak Umar Ahmad dulu, kabupaten bukan-bukan. Jadi kabupaten bukan tujuan. Bagaimana kita semua bisa mempunyai inovasi sehingga Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sama-sama kita cintai ini bisa menjadi daerah tujuan. Nah, contoh Tiyuh Pulung Kencana karena sudah beberapa kali
mengikuti event-event yang berskala nasional dan internasional, sehingga kita selalu menjadi juara. Kita ini sudah lebih 10 kali mendapatkan nominasi terbaik tingkat nasional dari bermacam versi, dari Menteri Kesehatan, dari apa namanya, Badan Pusat Statistik, bermacam-macam lah. Nah, sehingga teman-teman kepala desa dari luar provinsi sudah banyak yang berkunjung ke tempat kita ini. Jadi sekaligus kita mengenalkan dari Sumatera Barat, dari luar provinsi sudah banyak yang berkunjung. Apalagi terakhir ini kita nominasi terbaik tingkat nasional BKKBN, sudah banyak yang request dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu, bahkan dari Sulawesi sudah mengirimkan informasi mereka mau datang berkunjung. Nah, artinya dengan keberhasilan kita menjadi juara satu tingkat nasional, orang luar bisa masuk. Secara otomatis tingkat perekonomian kita kan berputar juga. Tentu selama mereka di sini butuh hidup, butuh makan, butuh minum. Yang laki-laki yang merokok butuh rokok. Artinya siklus perekonomiannya kan berputar di situ. Nah, makanya kita semua ini, saya sangat berharap pada teman-teman saya Kepala Tiyuh, ya mari kita saat ini mulai mengembangkan sistem digitalisasi di Tiyuh kita masing-masing. Ya, luar biasa sekali, dan tentunya kita harus bangga karena Tiyuh Pulung Kencana telah mengharumkan nama bumi Ragemsai Mangewawai ini. Dan itu tadi sebuah closing statement dari Pak Hendarwan ya Pak ya, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu nih Pak, dan saya harus mewakili dialektika kita hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktu untuk berbincang dan berbagi informasi kepada kami. Sehat dan sukses selalu Pak. Amin. Dan kami harap lagi kita bisa bertemu di lain waktu untuk membahas topik-topik yang lainnya. Insya Allah. Insya Allah. Ditunggu kedatangannya ke studio Tubabaku. Nah baik Tubabaku, saya Selin Dini Amrina sebagai pemandu dialog mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.